Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Waktu pagi adalah waktu dari suatu hari, merupakan waktu yang terbaik, waktu yang terindah. Apa yang dilakukan pemazmur di waktu pagi? Dalam bacaan ini dikatakan waktu pagi Tuhan mendengar seruannya. Berarti di waktu pagi ini pemazmur berseru, artinya berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dan pada pagi hari, jika mendedikasikan waktu yang baik bagi Tuhan, maka sepanjang hari dalam pengaturan yang baik oleh Tuhan. Apa yang dia serukan di waktu pagi, dikatakan dia memohon tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Nah, waktu pagi bersekutuan ini juga diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Demikian juga pagi-pagi benar dia sudah berada di bait Allah untuk mengajar dan murid-murid datang kepadanya. Paulus juga mengajarkan bahwa ibadah itulah, melatih diri beribadah itu membawa manfaat yang besar dalam kehidupan ini. Jika olahraga itu hanya bermanfaat untuk masa kini, tetapi ibadah itu memberi manfaat untuk masa kini maupun yang akan datang. Pemazmur telah memberikan contoh, dikatakan waktu pagi dia berseru kepada Tuhan. Apa yang dia mohonkan di ayat 9 dikatakan, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Pemazmur menyadari bahwa perjalanan hidup ini tidak mudah. Diperhadapkan dengan banyak hal, banyak pilihan, banyak rancau, banyak jalan yang berlika-liku. Maka dia mohonkan tuntunan dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan, agar jalannya aman dan sejahtera. Ini boleh menjadi satu panggilan untuk setiap kita juga, ya. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan, yaitu menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di waktu pagi. Yang kedua, dia mengatur persembahan kepada Tuhan. Persembahan adalah bagian integral dari kehidupan seorang yang beriman kepada Tuhan. Ini juga menunjukkan ibadahnya kepada Tuhan. Persembahan itu ada dua unsur. Di dalam persembahan itu terletak pada ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bersikap pada Tuhan? Adakah dengan sikap yang hormat dan taksim? Sikap yang bersyukur kepada Tuhan saat kita memberikan persembahan. Itu adalah bukti ibadah kita kepadanya. Juga apa yang dipersembahkan adalah persembahan yang terbaik. Seperti Kain, persembahannya ditolak karena dia telah bukan dengan iman mempersembahkan, tetapi dengan caranya sendiri arogan untuk datang kepada Tuhan. Demikian juga kita. Hari ini memberi persembahan ada menyatakan iman kita kepada Tuhan. Dengan rasa syukur kita datang kepada Tuhan. Dan persembahan minimal dikatakan adalah persepuluhan datang kepada Tuhan. Ada orang yang berkata PL itu persembahan persepuluhan. Kalau PB tidak perlu. Ini adalah kekeliruan ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan orang Farisi mereka bukan saja memberikan persembahan hartanya, bahkan sampai bumbu-bumbu dapur diperpuluhankan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mencela akan perbuatan mereka karena mereka mengabaikan sikap yang lain, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah, di sini kita ketahui bahwa perpuluhan itu harus, tetapi juga harus dengan sikap yang benar, yaitu iman, kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita akan firman Tuhan berkata, muliakanlah Allahmu dengan hartamu.
atau bawalah persembahan perpuluhan ke perbendaharaanku dan ujilah aku apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Nah, di sini kita bisa melihat penyerahan kita dapat dengan apa yang ada kita serahkan kepada Tuhan. Tentu terlebih dahulu adalah hidup kita. Paulus berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Saat hidup ini mau serahkan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka tidak sulit segala sesuatu yang kita punya, kita bisa persembahkan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan dia di waktu pagi menunggu-nunggu Tuhan. Menunggu-nunggu Tuhan. Dalam terjemahan yang lain berkata berwaspada, ya, berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Menunggu Tuhan juga ada arti sabar menantikan Tuhan. Si pemazmur hidup dalam lingkungan yang terlalu tragis, ya, karena di masyarakat dikatakan kejahatan sosial itu merajalela, kejujuran itu pudar, penipuan dan bohong itu menjadi model, kefasikan dianggap sesuatu yang biasa dan lain-lain. Kendati demikian, kita lihat pemazmur tetap berjaga-jaga, tetap menunggu-nunggu Tuhan dengan setia, beribadah kepada Tuhan untuk menantikan penggenapan janji Tuhan. Nah, apa hasilnya? Orang yang setia dan menunggu akan Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 12 dan 13 dikatakan, orang benar akan diberkati. Semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah kita, kiranya Tuhan menolong kita mengerti akan firman Tuhan dan kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita dan mengalami akan pertolongan dan perlindungannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih setiap hari Engkau memberikan kami hari yang baru, nafas hidup untuk kami menikmati segala yang baik yang daripada-Mu. Ajarkan kami untuk percaya dan datang kepadamu setiap pagi untuk diisi oleh firman-Mu dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.